Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurman Palevi, NIM 1911511080 dari Homes Malambe. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dari sistem manual ke sistem digital yang berjudul Pengajuan Cuti Digital di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Untuk poin-poin yang akan dibahas, yang pertama adalah sistem pengajuan cuti karyawan, yang kedua adalah permasalahan sistem manual, yang ketiga adalah flow chart manual dan sistem digital, yang keempat adalah diagram konteks pengajuan cuti karyawan, yang kelima adalah data flow diagram. Yang pertama adalah sistem pengajuan cuti karyawan. Pengajuan cuti karyawan merupakan salah satu yang dimiliki oleh karyawan. Setiap karyawan berhak mengambilnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain kebijakan perusahaan, pengambilan cuti juga dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan juga pengajuan cuti ini biasanya dilakukan dengan mengisi form yang diambil dari admin yang nantinya diisi dan disetujui oleh atasan dan selanjutnya diberikan kepada HR. Poin berikutnya adalah sistem pengajuan cuti. Dalam sistem pengajuan cuti ini ada yang manual dan ada yang sistem digital. Sistem manual, pada sistem ini pengajuan cuti dilakukan secara manual dengan mengambil form dari admin lalu melakukan pengisian form. Setelah itu meminta persetujuan dari HR, barulah diberikan cuti kepada karyawan. Untuk sistem digital, pada sistem ini pengajuan cuti dapat dilakukan dimanapun karena cukup mengisi form yang sudah ada di aplikasi smartphone, tidak usah mengambil ke admin lagi, hanya diisi dan menunggu persetujuan dari atasan dan HR. Poin berikutnya adalah permasalahan sistem manual. Untuk permasalahan ada beberapa masalah di sistem manual. Yang pertama, alur proses pengajuan yang cukup panjang, mulai dari pengambilan form dari admin, kemudian karyawan mengisi form, berikutnya meminta persetujuan dari atasan departemen, dan kemudian barulah dikirim ke HR. Yang kedua, penambahan biaya kos dalam penggunaan kertas form cuti juga. Yang ketiga, pengajuan minimal 1 hari sebelum cuti, jadi ada keterbatasan waktu, tidak bisa langsung di-ACC pada hari itu. Untuk solusi permasalahannya, dengan sistem digital, pengajuan cuti dapat diproses lebih cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi cuti, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Alur proses lebih cepat dan juga mengurangi kos dalam penggunaan kertas. Untuk flowchart sistem manual, ini ada beberapa bagian, ada karyawan, kemudian admin, kemudian departemen head dan departemen HRD. Dimulai dari karyawan meminta form cuti di admin, barulah admin memberikan form cuti. Setelah itu karyawan mengisi form cuti. Setelah diisi, karyawan meminta persetujuan atasan. Setelah atasan memberikan persetujuan, barulah atasan menyetujui cuti yang diminta oleh karyawan. Setelah disetujui oleh atasan, barulah diberikan kepada HR. Kemudian barulah HR menerbitkan surat cuti kepada karyawan. Kemudian untuk flowchart sistem digital, ini hanya ada 3 bagian. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah departemen head, yang ketiga adalah departemen HRD. Dimulai dari karyawan login melalui aplikasi ESS atau sistem digital dalam pengajuan cuti. Kemudian karyawan melakukan pengajuan cuti di aplikasi dengan mengisi form, kemudian menunggu persetujuan dan dari validasi dari atasan dan HR. Setelah HR dan kepala departemen memberikan persetujuan,
barulah cuti bisa digunakan. Yang berikutnya adalah diagram konteks. Dalam diagram konteks ini, karyawan melakukan pengajuan cuti di aplikasi. Setelah cuti diajukan, nanti setelah mengisi form juga nanti meminta persetujuan dari departemen head. Setelah diberikan izin oleh departemen head, nanti akan divalidasi oleh HR departemen bagian admin, barulah cuti bisa digunakan oleh karyawan. Di sini berikutnya adalah data flow diagram. Data flow diagram ini adalah alur proses dari pengajuan cuti. Yang pertama adalah isi form cuti online, barulah masuk ke sistem cuti online, kemudian data pengajuan masuk dan meminta pengajuan cuti dari atasan. Setelah atasan memberikan izin dan divalidasi pengajuan, baru departemen HRD mengaksesi cuti karyawan, barulah cuti bisa digunakan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.